Patungan beli hutan Indonesia. Ini bukan tren. Ini gerakan selamatkan bumi. Di tengah duka yang menyayat akibat banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakan Aceh dan Sumatera, muncul sebuah gerakan yang memberikan secercah harapan. Ajakan patungan untuk membeli hutan Indonesia yang gundul, lalu menghijaukannya kembali. Yang awalnya hanya obrolan di kolom komentar media sosial kini, berubah menjadi gelombang kepedulian nasional, dengan dukungan luas dari masyarakat biasa, hingga deretan artis ternama yang siap menggelontorkan dana besar demi satu misi. Jangan biarkan bencana ini terjadi lagi. Gerakan ini lahir dari kesadaran pahit. Bencana bukan hanya akibat hujan deras, tapi akibat hutan yang telah punah. Tanpa pepohonan, tanah tak mampu menahan air. Tanpa akar, pegunungan runtuh. Dan tanpa hutan, bencana akan terus berulang. Lebih parah, lebih sering, lebih mematikan. Maka, masyarakat pun berpikir, jika pemerintah lambat, maka kami yang bertindak. Jika hutan bisa dibeli, maka kami yang membeli, bukan untuk dijual kembali, tapi untuk dijadikan warisan hijau bagi generasi mendatang. Dan yang mengejutkan, figur publik tak tinggal diam. Nama-nama besar seperti Atta Halilintar langsung menyatakan komitmen. Bukan hanya memberi pernyataan, tapi benar-benar turun ke lapangan. Ia menyaksikan sendiri betapa hancurnya permukiman warga, betapa lumpur menutupi rumah-rumah, dan betapa putus asanya warga yang kehilangan segalanya. Dari pengalaman itu, ia sadar, memberi bantuan darurat itu penting, tapi mencegah bencana berikutnya itu jauh lebih penting. Maka, Atta tidak hanya menyalurkan beras, makanan, dan selimut, ia juga menyiapkan dana untuk ikut membeli lahan hutan yang rusak, lalu menanaminya kembali dengan pohon-pohon asli yang bisa menyerap air, memperkuat tanah, dan menghidupkan ekosistem. Ia tahu, ini bukan solusi instan. Tapi ini adalah investasi terbaik untuk masa depan Indonesia. Bukan hanya Atta, banyak artis lain juga ikut bergabung. Mereka tak lagi sekadar donasi, tapi menjadi bagian dari gerakan kepemilikan kolektif atas alam. Mereka sadar, sebagai figur publik, suara mereka punya kekuatan. Dan kali ini, mereka gunakan suara itu bukan untuk promosi, tapi untuk menyelamatkan bumi yang kita pijak. Respons publik pun luar biasa. Warganet yang biasanya sibuk saling menghujat kini bersatu dalam satu semangat. Beli hutan, tanam pohon, jaga air. Banyak yang menawarkan patungan, dari Rp10.000 hingga jutaan rupiah. Karena mereka tahu, setiap rupiah bisa jadi akar yang menyelamatkan desa dari longsor. Yang dulu hanya bisa menonton bencana dari layar, kini merasa punya peran nyata. Yang membuat gerakan ini begitu kuat bukan hanya dananya, tapi filosofinya. Hutan bukan komoditas, ia adalah kehidupan. Dan jika pemerintah tak mampu melindunginya sepenuhnya, maka rakyat akan mengambil alih, dengan cara yang damai, transparan, dan penuh cinta. Kini, gerakan ini bukan lagi sekadar viral. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kerusakan alam, sekaligus bukti bahwa kepedulian bisa berubah jadi aksi nyata. Banyak yang berharap, ini bukan tren sesaat yang akan hilang dalam seminggu. Mereka ingin ini jadi gerakan abadi, di mana setiap lahan yang dibeli dijaga oleh komunitas, setiap pohon yang ditanam dipantau, dan setiap generasi diajarkan bahwa menjaga hutan adalah bentuk cinta paling tulus kepada tanah air.